Assalamualaikum Bu Cucun. Waalaikumsalam. Bu Cucun, Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? ini Bu Cucun, apakah Bu Cucun ada waktu? Saya ingin berbincang dengan Bu Cucun. Apakah bisa? Alhamdulillah bisa, Bu. Tentu boleh. Kebetulan saya sedang ada waktu luang. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nanti? Dari percakapan ini saya ingin menentukan solusi Bu dari permasalahan saya yang barangkali setelah kita atau saya bercerita dengan Bu Cucun, saya dapat menemukan solusi Bu dari permasalahan saya. Memangnya ada masalah apa sih, Bu? Begini Bu, saya kan ngajar di TK Bu. Hmm, Nah, ada siswa saya, satu anak itu yang bernama Edgar, sangat sulit sekali kalau mengikuti kegiatan di kelas, tidak mau Bu, maunya dia main di luar dan asik dengan dunianya sendiri. Tidak mau melakukan kegiatan yang ada di dalam kelas. Seperti itu Bu, dan itu kan sangat mengganggu sekali Bu. betul, Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut, Bu? Sudah pernah sih Bu saya telusuri, saya pernah memanggil anak tersebut ya Bu ya, terus saya tanyakan, "Edgar, kenapa sih kamu tidak pernah mau, melakukan kegiatan yang ada di dalam kelas bersama teman-teman?" Terus anak tersebut menjawabnya, "Aku nggak mau, aku maunya main di luar, kalau di dalam bosen." Seperti itu Bu. Iya, Bu, ya. Eh, Ibu, apakah kira-kira kondisi apa yang Ibu harapkan kepada murid tersebut, Bu? Harapan saya sih kondisinya anak tersebut seperti anak-anak yang lain ya Bu ya. Bisa tertib, bisa mengerjakan di dalam kelas, bermain di dalam kelas bersama-sama teman yang lain, tidak main sendiri, asik sendiri. Seperti itu Bu. Kalau begitu, apakah ada yang Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu, Bu? Mungkin saya kurang kreatif apa ya Bu, sehingga anak tersebut bosan dan jenuh terhadap kegiatan yang ada di dalam kelas Bu. Apakah Ibu pernah atau ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas, Bu? Pernah Bu, waktu saya mengenalkan pembelajaran tentang mengenal warna, saya menggunakan metode permainan game. Jadi saat itu saya menggunakan game instruksi guru. Nah, anak-anak semuanya mengikuti itu Bu kegiatan tersebut, termasuk Edgar ini. Edgar juga sangat antusias mengikuti game ini Bu, karena kan fokusnya mendengarkan instruksi. Jadi kalau saya bilang merah, lompat ke arah kanan. Kalau saya bilang hijau, lompat ke arah kiri. Nah, Edgar itu semangat sekali, apalagi jika ada temannya yang salah atau tidak tepat gitu warnanya, dia merasa antusias Bu. Kayaknya itu metode yang pernah saya pakai untuk menumbuhkan minatnya dia dan berhasil Bu itu tuh. Oh, luar biasa, Bu. Kalau di rata-rata, kalau di ranking itu 1 dari 10, kira-kira menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan metode pembelajaran itu untuk menarik minat belajar murid? Sepertinya sih ada di rate 8 ya, karena saat itu yang saya rasakan saat menggunakan game itu ya Bu, itu semua siswa mengikuti kegiatan itu Bu, dan sangat aktif dan antusias sekali. Baiklah, Bu. Selanjutnya, apa saja rencana yang Ibu lakukan ke depannya dan bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin rencana saya ke depannya
akan membuat pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif dengan menyesuaikan kebutuhan murid ya Bu ya. Ya, baik Bu. Dengan menentukan gaya belajar anak juga. Seperti Edgar, sepertinya gaya belajarnya kinestetik. Jadi saya mungkin nanti akan membuat kegiatan main atau kegiatan belajar sesuai dengan minat anak ya Bu ya. Dengan Baik, gaya Bu. belajar macam-macam, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi anak-anaknya tersalurkan semua dengan gaya belajar mereka. Kayaknya Oke, seperti Bu. itu lebih kreatif ya Bu ya. Iya. Sekarang siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyusun rencana tersebut, Bu? Teman rekan sejawat saya Bu. Hmm, Artinya bisa membantu ya. Saya kan satu kelas itu ada 2 guru. Ya, Apa lagi, Bu? rekan sejawat bisa mempersiapkan dan membantu saya dalam mempersiapkan pembelajaran yang kreatif Bu. Kira-kira berapa lama Bu untuk menyiapkan semua itu? Secepatnya ya Bu, karena agar anak-anak itu tersalurkan pembelajarannya ya secepatnya. Saya usahakan biar hak anak untuk belajar dipenuhi Bu. Nah, kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini, Bu? Seminggu lagi kayaknya siap deh. Oke. Nanti saya akan membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan gaya belajar visual. Oke. Ibu, komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen saya ke depannya saya akan konsisten Bu untuk memberikan metode pembelajaran yang maksimal dan lebih bervariatif ya. Tidak hanya bercerita saja atau ceramah saja. Mungkin sesekali saya gunakan metode game lagi ya kan, atau melihat atau menonton video dan lain sebagainya Bu. Saya berkomitmen seperti itu, konsisten akan membuat pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baik Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau di sekolah sarana prasarana sudah mendukung Bu. Mungkin nanti saya juga konsultasi ke kepala sekolah, butuh dukungan moral dari beliau juga Bu. Oke Bu, semoga rencana ke depan Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, siap Ibu Cucun. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi? Wah, Masya Allah Bu Cucun, lega sekali rasanya. Karena setelah berbincang ini, saya alhamdulillah menemukan solusi Bu dari permasalahan saya ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali Bu Cucun. Ini sudah terpecahkan ini solusinya. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal yang lain yang Ibu bisa sampaikan selain permasalahan tadi? Cukup dulu ya Bu, mungkin saya akan satu persatu laksanakan komitmen saya ini Bu. Oke. Senang mendengarkan cerita dari Ibu. Sekarang kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu. Siap. Sampai jumpa Bu Cucun. Sampai jumpa juga.